Raperda SOTK yang diajukan eksekutif pada legislatif saat ini tengah menjadi pembahasan Pansus DPRD Cilacap. Ketua LSM Seroja Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso, angkat bicara terkait perampingan OPD di Cilacap. Menurut Ekanto, Raperda SOTK yang diajukan eksekutif bukan suatu yang urgent, melainkan terkesan dipaksakan. Salah satu OPD yakni BPKAD yang akan dipisahkan menjadi dua, yaitu aset daerah dan pengelolaan keuangan. Beliau menganggap BPKAD masih mampu melaksanakan kegiatan tanpa harus dipisahkan menjadi dua OPD. Selain itu, Ekanto juga mempersoalkan Disperkimta yang akan disatukan dengan DPUPR. Jika Disperkimta menjadi bagian DPUPR, maka di dalamnya PSDA karena sama-sama di bawah naungan Kementerian PUPR. Jadi sekaligus saja Perkimta, PSDA, dan Bina Marga dijadikan satu. Ekanto menganggap Pemda Cilacap dan Pansus DPRD tidak konsisten jika PJ Bupati Yunita Diah Suminar dan Pansus mengesahkan. KIC sama halnya dengan OPD yang lain. KIC bukanlah perusda yang harus tergesa-gesa untuk dijadikan perseroda. Dampaknya kepada masyarakat berhubungan dengan ganti rugi atau ganti untung. Yang dirugikan adalah masyarakat. Tidak ada urgensinya yang mendadak. Pemirsa, ini kata penggiat LSM Seroja Ekanto Wahyuning Santoso. Jadi berkaitan dengan SOTK, Raperda SOTK yang sedang diajukan oleh eksekutif kepada legislatif dan dibahas di Pansus, pada prinsipnya saya memahami semua itu ada dasarnya, ada dasar hukumnya memang. Namun bahwa kebutuhan daerah dengan daerah lain adalah berbeda, tidak sama. Berkaitan dengan hal tersebut, saya menganggap bahwa adanya pemisahan dan adanya penggabungan beberapa OPD yang sedang dibahas di Pansus di DPRD, saya pikir hampir semuanya bukan masalah yang urgent. Seumpamanya berkaitan dengan BPKAD dipisahkan menjadi dua antara aset dan pengelolaan keuangan atau pendapatan keuangan daerah. Bahwa banyak pihak mengatakan dan saya juga memandang OPD tersebut masih mampu ditangani oleh SDM-SDM yang ada. Dan kalaupun tidak ada pemisahan OPD tersebut, bukanlah satu pelanggaran. Artinya staf jajaran BPKAD saat ini menganggap masih mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tanpa harus dipisahkan menjadi dua OPD. Yang kedua, seumpamanya sekarang Disperkimta harus digabungkan atau dijadikan satu dengan DPU. Saya memandang bahwa itu juga bukan hal yang urgent. Artinya begini, kalau anggapan bahwa Perkimta menjadi bagian dari PU, di dalamnya harusnya ada PSDA. Sekaligus saja PSDA, Perkimta, dan Bina Marga dijadikan satu. Dan yang lucu, saya menganggap baik pemerintah maupun Pansus yang sedang membahas saat ini itu tidak konsisten. Contoh, BPKAD dipisahkan ya karena dianggap beban yang terlalu berat. Tapi di satu sisi DPUPR yang sudah mempunyai beban berat atau beban kerja yang berat malah ditambahi Perkimta. Saya menganggap PJ Bupati saat ini dan Pansus kalau memang nanti akan mengesahkan ini, saya anggap nggak konsisten. Karena dasarnya sama itu tadi. Dua hal yang berbeda, tapi cara pandangnya dibikin sama gitu. Artinya saya menganggap ini terlalu dipaksakan. Terutama pemaksaan Perkimta masuk, Dinas Perkimta masuk ke jajaran DPU. Berkaitan dengan SOTK ini, saya juga memandang, saya punya data. Di sini saya screenshot pembicaraan kekuatan besar, seorang yang punya kekuatan besar melakukan komunikasi dengan Pansus untuk melakukan hal-hal yang menjadi pembahasan saat ini. Artinya ada intervensi, ada kekuatan besar yang melakukan intervensi terhadap Pansus. Saya menduga seperti itu kalau melihat screenshot pembicaraan yang ada. Jadi saya
tentunya akan melangkah, akan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait berkaitan dengan komunikasi yang saya dapatkan ini. Apakah ini bentuk intervensi yang mengarah kepada hal yang bersifat melanggar aturan atau tidak? Kalau memang itu kita anggap melanggar aturan, tentunya kita akan melakukan langkah-langkah seperlunya atau langkah lebih daripada yang seperti yang saya sampaikan tadi. Demikian. Menanggapi kisruh KIC gimana Pak? Kalau KIC saya pikir sama halnya dengan OPD-OPD yang lain, bahwa KIC bukanlah perusda yang memang harus tergesa-gesa untuk dijadikan perusahaan terbatas. Karena KIC menjadi PT ada sebuah proses, dampaknya adalah berkaitan dengan ganti rugi atau ganti untung masyarakat. Masyarakat digantung ya, janjinya digantung-gantung, janjinya selalu janji mundur dan mundur, akhirnya dikorbankan masyarakat. Intinya urgensi Perusda menjadi PT bukanlah hal yang mendesak. Tidak ada urgensinya Perusda menjadi PT. Demikian. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.